Hampir 10 tahun kepemimpinan Jokowi, sukacita rakyat menyambut terpilihnya Jokowi berakhir dengan evaluasi di berbagai sektor. Pembangunan infrastruktur besar-besaran hingga proyek hilirisasi dianggap tidak tepat sasaran dalam mensejahterakan rakyat. Bahkan Menko Perekonomian 2000 hingga 2002 Rizal Ramli menegaskan manfaat proyek strategis nasional tidak menyentuh rakyat, khususnya di sektor tenaga kerja, pengangguran masih banyak. Bahwa kita perlu industrialisasi di hulu, yes, supaya kita dapat nilai tambahnya. Tetapi dalam prakteknya, dalam kasus nikel, nilai tambah paling besar itu dinikmati oleh China. Ya kan? Sementara upaya pemerintah sendiri untuk meningkatkan manfaat daripada industri di hulu kecil karena terlalu lembek, terlalu nyerah sama China. Contoh yang paling penting di dalam tenaga kerja. Kita PMA udah sering di Indonesia kan, rata-rata dulu dari Eropa, Jepang, Amerika, paling staf asingnya cuma 20-30 orang. Kok bisa mayoritas pekerjanya dan tenaga kasarnya juga dari China? Menunjukkan pemerintah Indonesia sangat lemah menghadapi pemerintah China. Ya, PHK di mana-mana, berbagai sektor kini merana. Bahkan data kuartal 1 2023 milik Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan jumlah karyawan terkena pemutusan hubungan kerja berjumlah 13.634. Namun rupanya jumlah ini bisa bertambah mengingat masih banyak perusahaan yang tidak melaporkan soal PHK. Hal ini pun juga diakui staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indasari. Konsolidasi data yang ada saat ini dinilai tidak akurat. Terkait dengan data PHK yang tadi sekitar 13.600, narasumber yang pertama kali menyampaikan data-data tadi itu ada benarnya karena memang data-data yang kami terima itu kebanyakan dari utamanya dari Dinas Tenaga Kerja. Problemnya adalah tidak semua perusahaan menjalankan kewajiban itu. Ketika mereka melakukan PHK, diselesaikan secara bipartit, tidak dilaporkan, atau dilaporkan tapi dinas juga tidak bisa mengkompilasi laporan secara baik dan melaporkan secara rutin kepada kami. Jadi ya, bahwa kemungkinan nilainya jumlah PHK-nya lebih besar, sangat mungkin. Tak hanya itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di tengah kondisi saat ini dinilai tidak tepat. Rizal Ramli menilai perhitungan kenaikan upah yang lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi adalah sebuah kekeliruan. Seperti yang diketahui, di mana komponen pengeluaran masyarakat adalah makanan, sehingga saat inflasi makanan naik 7%, tetapi upah naik hanya 3% saja. Tentu ini akan berdampak pada tekanan daya beli, sehingga penting adanya perbaikan rumus perhitungan upah yang diikuti oleh peningkatan produktivitas. Itu ada rumus penentuan upah oleh Depnaker diikuti oleh daerah-daerah yang sebetulnya nggak benar rumusnya. Otomatis dari rumus itu kenaikan upah lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi, bahkan lebih rendah dari inflasi. Itu sih ngajak miskin rame-rame istilahnya. Iya kan? Nah, minimum kan harus sama dengan inflasi, apalagi inflasi makanan. Rizal Ramli mengungkapkan pertumbuhan ekonomi RI yang di angka 5 hingga 6% sulit untuk menyerap 2,9 juta tambahan tenaga kerja baru setiap tahunnya. Untuk mengatasi persoalan pengangguran, maka perekonomian RI harus bisa tumbuh double digit, sehingga bisa menyerap 4 juta tenaga kerja. Untuk itu, Presiden saat ini dan Capres 2024 dituntut untuk tidak PHP terkait ekonomi dan upaya mendorong pembukaan lapangan kerja, sehingga RI bisa benar-benar mendapatkan bonus demografi. Di tengah gelombang PHK, jumlah pekerja di sisi informal yang terus meningkat dibandingkan pekerja formal juga menjadi catatan. Ekonom senior Indef Afiliani menilai, jika pemerintah tak bisa mengubah jumlah tatanan pekerja formal yang lebih tinggi, pemerintah perlu menghadirkan regulasi yang menunjang pekerja informal.
Kalau kita lihat data ini menarik menurut saya. Kenapa? Bahwa sektor informal makin tinggi itu belum tentu jelek. Tetapi bagaimana regulasi pemerintah juga memperhatikan sektor-sektor informal menurut saya. Jadi artinya regulasi itu tidak hanya sekedar gimana menciptakan lapangan pekerjaan, tapi juga sektor yang informal inilah yang harus sebenarnya biarkan mereka tumbuh, tapi tumbuhnya mereka itu juga ada aturan yang menaungi mereka gitu. Kalau ini kan sekarang ibaratnya sektor informal itu jalan sendiri. Betul. Yang dipikirin pemerintah pasti yang formal dong. Jadi kan ngurusin gitu. hidup sendiri-sendiri. Nah gitu. Nah jadi menurut saya mungkin regulasi ke depan harus dirubah. Bukan berarti sektor informal ini harus diformalkan. Tapi bagaimana sektor formal itu ada aturan-aturan yang membuat mereka itu jadi usahanya menjadi formal. Walaupun sektor informal gitu loh. Ada banyak pekerjaan rumah besar, khususnya untuk penciptaan lapangan kerja bagi para bakal calon presiden yang akan maju di kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Bukan cuma janji, namun kami menunggu implementasi yang pasti.